Doset. Annyeonghaseyo yorobun. Kembali lagi bersama kita bertiga. Saya Jessica Angelica, biasa dipanggil Jeje. Saya Denny. Dan saya sebagai narasumber hari ini, Rahel. Narasumber paling spesial nih guys. Benar banget guys. Dan jangan lupa dulu kembali lagi di Putnir Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hampir banget kelupaan ya. Ya kan, itu gila. dong ya. Betul-betul. Oke, kita hari ini mau ngapain, Je? Hari ini kita tuh ada dua narasumber sih sebenarnya ya. Siapa? Si Rahel sama si Denny ini kan itu. podcaster. Tapi dia tuh mantan apa tuh ya? Oh, mantan sih. Mantan juara 1 Ini. Oh my god. kan? Oke Ada teman-teman sepuluh di sini. semuanya, kita bakalan bahas FLS 3N karena Betul. kita baru banget menjuarai FLS 3N 2026. Khususnya ada Eh, nanti kita spill ya. spill Ada. nanti Jadi lah, sebelum biar itu, penasaran dikit. Tapi sebelumnya aku mau ceritain dulu pengalamanku di FLS 3N monolog 2025 di tahap provinsi. Puji Tuhan banget, aku dapet menjuarai FLS 3N cabang monolog di kota Cirebon, juara 1 tingkat kota. Dan puji Tuhannya mendapatkan kesempatan untuk bertanding di provinsi. Waktu di Cirebon nih, waktu di kota itu tegangnya lebih dapat Wih. daripada yang provinsi. Karena guys, tahun aku itu bagian provinsinya itu online, jadi nggak ketemu langsung, kita bikin video. Nah tahun Rahel tuh berbeda tahun ini. Rahel tuh bakal pergi langsung ya nanti. Wes, Kita luring mantap. kalau Luring di Lembang. Iya. Oh, Wih, itu mantap, sedap kan. banget gitu ya. atut. Jadi ikut deg-degan juga ya Banget guys. ya. Kita ikut doain aja. Ya amin. Terima kasih. Tahun lalu tuh perasaanku deg-degan banget sumpah karena aku dapet urutan nomor 2. Wah, Tetapi nomor 1-nya nggak dateng. wah jadi aku pertama tuh gitu. Jadi berapa peserta lu? 50 kurangin 01. Oh, 5 teman-teman semuanya. Oh, lima. Dan itu wajib nonton semuanya. Ditonton orang banyak selain juri aja. Yang paling menegangkan itu saat sesi penjuriannya sih guys. Waktu penjuriannya tuh karena jurinya kebetulan langsung dari sutradara. Jadi ngerti banget ya tentang teateran gitu. Jadi kayak aduh dikomentarin banyak banget sampai ada yang diem nggak bisa jawab karena pertanyaan banyak banget dan mencecar banget. Sampai guru pembina aku waktu itu Bu Silvi sampai ditanyain tentang naskah. Buset, Emang detail banget. sampai segitunya ya. Banget. Tapi emang sampai ke pembimbingnya ditanyain gitu. Iya. Ke semuanya juga nggak ke Enggak, waktu Anda itu dong. karena kebetulan naskahku itu yang bikin Bu Silvi. Dan emang naskahnya bagus banget teman-teman semuanya. Sampai ditanya lulusan dari mana Bu gitu. Kan Bu Silvi keren banget sih. Udah jadi kangen Bu Silvi. Kangen ya Bu Silvi. Bu Silvi. Ya, Oke, sedih-sedihnya nanti aja. ya cukup. Semangat Bu Silvi di sana. Semangat. Oke. Dari situ dikomentarin ada saran juga, saran-saran ada beberapa scene yang sebaiknya menggunakan emosi seperti ini gitu. Dan itu pun aku praktekkan waktu persiapan ke provinsi. Jadi ada beberapa komentar-komentar juri yang diterapin. Misalnya scene ini yang awalnya melas-melas gitu, nangis jadi marah gitu. Monolog kan teater ya. Itu pun disuruh marah sama itunya dan emang jadi lebih dapet feel-nya. Waktu tag video di ruangan ini juga karena kita kan punya fasilitas ya teman-teman Yo, semuanya. men. Punya studio broadcast Ya di Putnir itu sendiri. Kedap suara lagi. Dan waktu itu tuh puji Tuhannya itu tuh yang provinsi tuh nggak ada komentar dari juri karena waktu itu sinyalnya aduh nggak banget sinyalnya. Tapi ya puji Tuhannya lancar dan mungkin emang jalan Tuhan belum berkesempatan buat lolos ke nasional. It's okay. Oke, itu sih cerita aku untuk ke lomba FLS 3N cabang monolog tingkat provinsi waktu itu Jawa Barat. Sekarang kita mau ulik nih Wes, yang ada narasumber kita masih nih. hot news nih. Masih hot banget. Masih anget-anget guys. Boleh dong perkenalan diri lebih dalam dan Oke. ikut apa nih baru-baru ini. Oke, kita perkenalan ulang ya. Perkenalkan, nama aku Rahel dari spesifiknya kelas 11B di Sekolah SMA Putra Nirmala ini. Dan tahun ini aku diberi kesempatan untuk ikut
lomba FLS 3N di cabang komik digital. Wih, mantap bos. Jadi sebenarnya aku tuh udah ikut cabang komik digital dari tahun lalu, Tahun lalu tapi ikut juga. ya, Oh iya kan tapi- bareng sama aku ya. Iya bareng, kita bareng. Kita bareng. Aduh, aku tapi belum sayangnya ya nggak apa kan tahun ini ikut. Iya, Nanti kita spill juga Ya, guys. nanti kita spill. Ini kita semua peserta FLS 3N. Bener banget guys tahun ini. Nah, tapi tahun lalu aku kurang apa ya? Bukan kurang beruntung sih, emang salah aku sendiri. Jadi tahun lalu tuh aku sibuk banget dan itu pertama kali aku ikut FLS 3N dan aku belum tahu pasti sistemnya itu gimana biar apa ya, biar sesuai timeline lombanya tuh. Jadi kalau peserta lain itu dulu udah gambar komiknya dari sebelum-sebelumnya, sebelum lombanya. Jadi di sana tinggal finishing Iya, gitu. di sana tinggal finishing. Nah, aku nggak tahu dan di situ aku lagi sibuk banget, lagi hektik. Iya, Jadi gak kita sempet lagi hektik banget ya. gambar dari jauh-jauh hari gitu loh. Dan di hari H itu aku langsung keteteran banget karena aku baru sketsa Oh my dan God. halamannya itu Wah. banyak banget. Wah. Berapa jam waktu itu ngerjain di 5 lokasi? jam. Wih, 5 jam duduk. Aduh. 5 jam Teler udah dulu, nggak teler. cukup, sumpah Asam itu lambung langsung 5 naik. pusing di sana. Nah, 5 jam itu aku benar-benar keteteran, belum selesai semua, bahkan belum coloring. Ya, jadi waktunya udah habis dan itu kalau komik digital itu harus presentasi ke jurinya. Saat itu jurinya ada 2 dan aku presentasi satu-satu ke mereka. Dan ya emang kesalahan aku sendiri sih dan emang aku juga nggak tahu, jadinya aku belum dapat juara, dapat harapan 1 sih. Puji Tuhan Puji itu. Tuhan. Ya. Nyoba lagi tahun ini ya. Iya, nyoba lagi. Nah, kalau tahun ini Sedap, ngeri-ngeri. dan tahun ini aku bener-bener karena aku lumayan merasa terpuruk ya, tahun lalu aku nyesel banget nggak ngemaksimalin lombanya. Jadi tahun ini aku bener-bener berusaha buat memaksimalkan hasil dari karya aku, dan tahun ini aku bener-bener dari jauh-jauh hari sebelum lomba aku udah nyiapin konsep, cerita, skrip, lalu akhirnya digambar, di coloring juga aku jadi jauh-jauh hari biar di hari perlombaannya itu aku tinggal finishing doang gitu. Dan aduh, aku Betul. jadi terharu deh. Jadi tiba-tiba pas udah apa ya, Pengumuman. ya pengumuman nomor urut aku kayak ini mana nomor aku. Aku kok nggak Dipanggil-panggil ya? Dan waktu itu tuh anggotanya ada 7 kalau nggak salah, Banyak 7. kayak lawannya. Lumayan. Dan pemenang itu diambil 6 kan sama Iya, harapan. cuma satu. Ini ya, dari yang ke-6 sampai ke top 3 itu aku belum disebut, ini aku mana, nama aku mana gitu, dan ternyata tiba-tiba dapat juara 1 guys. kita langsung teriak Ya aja kan waktu jujur itu. yang nontonnya aja aku nih pribadi langsung Kita kaget nonton, banget. guys, langsung. Berdua nonton. Ini pasti Guys, pasti soalnya- 04 beneran kita langsung Gila. teriak gitu. Iya kan, sama. Sumpah. Aku kayak kan sebelah aku Pak Toto ya sebagai pembimbing aku. Pak Toto kayak hel bisa hel gitu. Aku kayak hah? Terus langsung aja aku histeris ya, teriak-teriak dan langsung gemeter pas naik ke panggungnya. Ini Kalau sih. Rahel gemeter waktu itu aku nangis. Iya, dia nangis, Di aku ingat. videoin, Aduh. dimasukin story. Ini sih the real usaha tidak mengkhianati hasil ya guys. Yes. Soalnya waktu itu aku kan ada 5 peserta, 5-5-nya juara. Yang disebut juara 2 berarti udah ketahuan juara satunya siapa. Ini dari juara 1 tuh waktu penyebutan juara 2 udah nangis duluan. Dan di video itu ya tuh. Nah, Rahel gimana kemarin perasaannya waktu diumumin tuh? Kayak perasaan aku bener-bener gak nyangka dan ini beneran aku menang gitu. Speechless Ya, ya. di saat tahun lalu aku udah ekspektasinya di bawah banget, udah terbanting banget lah intinya, tiba-tiba langsung naik gitu. Jadi rasanya kayak nggak nyangka banget gitu, tapi aku seneng sih. Kayak, Kalau sok lanjut. kayak jujur selama prosesnya itu capek banget. Kayak gambar Terbayar kan. berhalaman-halaman gitu. Yang Dan ngedengerin aja ikutan ngerasa capek guys, sumpah. kayak sehari mungkin aku cuma tidur 3-2 jaman. Wah, gila. Udah kayak anak kuliahan guys. Tapi itu demi apa ya, kesuksesan aku sendiri. Aku Iya. pengen aku bisa berhasil gitu, tapi akhirnya terbayarkan kok. Puji Tuhan. Gitu. Kalau misalnya boleh tahu kenapa milih cabang komik digital nih? Kamu suka gambar kah? Iya, aku suka gambar dari kecil, dari
balita kayak aku udah gambar. Balita dari dijanin ya. Tadi ini udah sketch gitu. Mungkin karena papa aku tuh pelukis sih, jadi mungkin aku kebawa gitu. Kayak suka gambar juga, mungkin aku kayak kebawa hobinya. Tapi kemarin tuh kan kalau komik tuh bukan hanya gambar doang, ada ceritanya juga. Oh, iya. Dan ceritanya bagus banget. Jujur. Nah, emang suka bikin storytelling apa gimana nih, Rael? Enggak sih, sebenarnya storytelling aku emang lebih bisa apa ya, mikir cerita aja sih kayak. Emang anak seni banget ini, Iya cocok kan, banget gila. masuk seni gitu ya. Tapi itu bikin konsep cerita juga seminggu aku bikin. Seminggu. Dan itu belum revisian kan, dan aku juga mengambil banyak sudut pandang, nggak cuman, intinya aku nyesuaiin tema gitu-gitulah. Dan setelah aku ingat-ingat, dulu aku pernah bikin komik pas masih kecil. Oh iya. Iya. Tapi Umur berapa komik-komik- tuh? Apa ya, pas SD lah pokoknya. Gila. Intinya aku ada satu buku itu, ada beberapa komik gitu lah cerita. Aku lupa ceritanya apa, tapi intinya aku asal gambar aja, asal Gokil. bercerita itu. Bibit unggul guys. Ya, aku emang suka bikin cerita dan ngegambarnya. Makanya sekarang aku lebih milih komik daripada poster, kan ada yang gambar satu lagi itu poster. Karena menurut aku komik itu lebih bisa mengekspresikan karya aku gitu. Kayak banyak yang bisa aku masukin dari komik daripada Poster. poster, karena aku pernah pengalaman ikut lomba poster dan di situ aku nggak dapet menang. Dan selama proses bikin poster itu aku emang kurang enjoy gitu, kayak aku nggak bisa apa ya, semua yang aku pengen sampaikan itu nggak bisa aku masukin semua gitu. Jadi aku lebih suka komik dimana aku bisa mengeksplor semua yang ingin aku masukkan di cerita. Emang soalnya di komik digital Iya gitu kan? ya. Emang takdirnya tuh di komik. Iya benar banget. Nah kan kalau monolog aku sendiri kan waktu itu persiapannya tuh reading naskah dulu, terus tuh latihan emosi karena kan harus membangun sebuah karakter gitu ya. Lalu latihan per babak-babaknya sampai akhirnya digabungin dan akhirnya tampil gitu. Kalau proses Rahel sendiri membuat sebuah komik itu dari awal banget sampai akhir tuh boleh nggak diceritain? Dari awal banget ya. Awal Jadi banget. di awal pasti kita udah dikasih tema. Iya, dari tema yang lomba. nggak bakal ketebak dari Ya itu nggak bakal ketebak banget. Jadi kita apa udah, sih kayaknya. kita mau nyiapin apapun tuh bakal kebanting gitu. Iya. Udah jauh banget temanya, nggak ketebak. Jadi setelah dapat tema, aku langsung mikir dulu. Biasanya tuh ada subtemanya gitu, jadi kita bisa pilih. Jadi setelah milih-milih konsep, baru kita susun apa ya, jalan ceritanya, alurnya. Berarti Alurnya. bikin cerita dulu ya. Ya aku dan nentuin karakter, belum nentuin karakter, Karakter ya. alur ceritanya gimana, endingnya gimana gitu. Itu aku kadang bingung sih mulai dari mana dulu. Tapi Itu berarti karakternya bikin sendiri ya? iya, bikin sendiri. Wih, mantap. Jadi kita nentuin personality karakternya gimana, nama karakternya gimana, karakteristik dari karakternya gimana, biar apa ya, ikonik gitu, nggak yang flat karakternya gitu. Jadi dari awal aku pertama alurnya dulu sih, dan di alur pasti kita sambil nentuin karakternya itu perannya apa aja. Jadi kita nentuin sekalian di satu cerita itu ada berapa peran gitu. Setelah udah mikirin konsep alur ceritanya di kepala dulu, baru udah fix awalnya gimana, konfliknya gimana, dan endingnya gimana, udah aku pikirin di kepala, baru aku tulis jadi skrip. Aku kalau bikin skrip itu kayak cerpen Oh. ya, jadi penjelasan dialog gitu intinya, biar itu buat gue gambar Paham. ya. Jadi biar aku nggak bingung pas gambarnya tuh. Jadi di situasi ini aku harus gambar ini dan karakternya lagi ini. Intinya pas di skrip itu banyak penjelasan karakternya ngapain dan suasananya apa gitu. Baru deh udah selesai skripnya, aku lanjut gambar sesuai penjelasan yang udah aku buat di skrip. Jadi aku tinggal ngegambarnya aja. Nah setelah udah digambar, kalau komik tahun ini aku nggak pakai sketsa, jadi aku langsung Gokil bro. Jadi Nggak kayak pakai apa ya? sketsa. Gambar paling sketsa bentuk kepalanya doang dulu buat gue apa ya, biar mempermudah lah, Iya. mempermudah dikit. Terus aku gambar, abis itu aku hapus-hapusin yang sekiranya berantakan gitu biar kelihatan rapi. Jadi aku cuman kayak gitu doang, nggak 2 kali gambar.
Kalau kita yang gambar sketsa aja nggak jadi. Ya kan? Ya udah jago banget tanpa sketsa lo guys, bayangin sejago apa dia. Dan itu emang aku kebiasaan gambar tuh langsung jadi gitu, nggak perlu sketsa atau gambar ulang biar cepet. Udah Aku emang jago emang ya. kan? aku males gambar lagi sih sebenarnya, makanya aku langsung jadi aja, terus udah jadi semua hitungannya line art ya, line art. Baru aku coloring semuanya, aku coloring. Abis itu aku kan ada bubble, kalau komik ada bubble teksnya, bubble dialog, itu aku bikin dari jauh-jauh hari sebelum lomba udah aku bikin, dan udah gitu doang, sisanya aku kerjain pas lomba gitu. Harinya tinggal finishing doang Iya, gitu. tinggal finishing, paling kayak nambah shading cahaya. Finishing 5 jam ya. Ya, finishing macam. By the way Gila. guys, kita tuh apa namanya tuh? Kita kan FLS bareng masuknya ya. Pagi jam berapa? Jam setengah 8, jam 8. OTW sih jam Jam 8 di sana iya gitu jam ya. 8. Jam 8 setengah 9 lagi kita baru masuk ke ruangan masing-masing. Iya, Dia keluar paling lama Iya, gitu ya. kan, soalnya 5 Sampai jam, jam guys. berapa sore Iya, ya? Jam jam 3. jam 3 ya. Jam 3 kan? Ya, sampai jam 3. Tuh. Keluar kan. paling terakhir guys, intinya dia tuh. Tapi emang dari dulu komik terakhir Dan sih. itu harus nahan lapar, nahan. Iya, iya. Kalau minum boleh bawa? Boleh Oh, kok. Untungnya sih boleh. boleh ya. Sebenarnya boleh makan tau. Oh, iya, boleh. Boleh. Ya nggak mungkin kan kita 5. Soalnya aku di Kerem nih nggak boleh keluar masuk Oh, gitu. ruangan, nggak boleh bawa makanan. Aku sih waktu itu boleh ke toilet, Nggak boleh. boleh minum kok. Terus jurinya juga bilang kalau mau makan boleh kalau bawa makanan, tapi gitu. Kamu bawa? Enggak. Dan waktu itu aku cuma sarapan 2 telur rebus. Wah gila. Gila. Sekalian diet ya. Ya, sekalian diet. Untung kuat ya. Iya kan. Kuat. Kamu nggak punya asam lambung? Ada. Oh ada lagi. Cari bahaya Iya nih, kan? cari mati nih. Enggak, aku tuh Untung nggak prinsipnya gini. Aku work under pressure. Weh bener. Udah enjoy soalnya. Soalnya kalau nggak under pressure kadang aku males-malesan guys. Jadi emang harus dipaksa gitu sih. Jangan ditiru. Kalau sekelompok sama Ren harus dipaksa berarti ya. Wah gila. Pressure gitu ya. Ya tolong paksa aku kelas kelompok. Waduh. Tapi aku nggak sekelas sih. Ya. Boleh apa lagi tuh J, pertanyaannya J? Oh iya, nih kalau dari pengalaman yang barusan tadi diceritain ini apa sih pengalaman yang paling kalian bisa pelajari dalam kehidupan kalian berdua? Saya juga. Ya, kan Oh. ini Iya monolog suara Dari saat. siapa dulu nih? Ih, sepuh. Sepuh. Aduh. Oh, gak sih Eh, sepuh. Tua yang gak tua-tua banget gitu ya. Oke teman-teman semuanya, di monolog itu selain kita harus berani tampil di depan orang, kita juga harus menghidupkan sebuah karakter, dan itu pun ada berbagai emosi yang harus dibangun, ada penjiwaan di dalamnya yang harus kita rakit bersama supaya karakter itu hidup. Dan itu nggak gampang gitu loh. Dan kalau mau mendapatkan dan mencapai hal tersebut tuh intinya nggak boleh malu teman-teman semuanya. Kalau malu gugup udah selesai. Kata guru gue nih, kalau mau monolog biarin orang ngeliat kita kayak orang gila gitu loh. Oh, Karena kan ngomong sendiri ya, ya, gitu ya. bener. Orangnya kok ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, marah sendiri, gila ya gitu. Ngapain makin nih orang gitu. Tapi itu merupakan sebuah proses teman-teman semuanya. Hasilnya memang puji Tuhan aku mendapatkan juara, tapi proses di dalamnya itu sendiri yang pelajaran hidup bagi aku, yang awalnya aku nggak bisa masuk dalam perannya, tapi dengan proses yang sabar lalu aku tekun, aku bisa masuk dalam karakter yang membangun itu menjadi sebuah cerita yang hidup. Itu pengalaman yang paling berharga sih bagiku, yang mana harus percaya dengan proses dan kita harus sabar dan tekun melaksanakannya. Itu sih J. Tapi aslinya nggak gila kan? Enggak dong. Nggak, Ini kan masih nyambung Oh, iya. ngomong. Enggak tahu abis ini. Kalau gila dia udah pergi ke sana. Bener. Boleh dari Rahel? Kalau dari aku sendiri, komik digital itu emang sebuah tempat bagi aku buat mengekspresikan diri aku sendiri. Ini. Dan dalam pengerjaan ini yang aku tangkap itu untuk enjoy the process. Wih, Ini ya mantap. 11-12 sama Denny ya. Jadi kalau saat mengerjakan komik itu kalian enjoy aja prosesnya, dan di situ juga kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri dan gimana kita bisa mengutarakan apa yang ada di isi kepala kita Kita gitu. bisa ngerilis emosi Iya. kita, ide-ide kita Iya. di situ. Itu tuh bisa lah buat
healing, bukan Ya. healing sih, apa ya? Iya, Lebih ke- benar, iya, healing. iya, bisa healing, bisa Aku healing. rasa itu sebagai heal Iya, aku. kita bisa mengekspresikan semua emosi yang kita Bener punya banget. di karya kita. Kalau Rahel kan gambar tuh nulisnya, misalnya gambar orang lagi marah itu mungkin sebuah emosi Rahel yang belum sempat dikeluarkan secara langsung di dunia nyatanya, tapi dia keluarkan di komiknya. Kalau aku sendiri, aku nggak bisa marah depan orang, tapi dengan adanya babak yang scene marah-marah, aku bisa marahin orang-orang. Iya, jadi itu tuh bisa apa ya? Jadi tempat Iya, pelampiasan. tempat pelampiasan, Bener bukan. banget. Apa ya? Ya, intinya kayak gitulah, bisa mengekspresikan diri kita di apa yang kita kerjakan. Emang FLS 3N ini benar-benar jadi pelajaran ya buat kita ya. Kita cuma tanya JJ dong, JJ Iya, kan peserta JJ. FLS juga. Peserta apa tuh, Kak? Juara 2 loh guys. Dua, Juara tepuk guys. tangan dulu dong buat JJ. jadi malu nih. Cabang apa tuh, J? Saya ini kebetulan bukan saya sendiri, tapi saya ini ada timnya guys. Ada tim. 5 orang timnya. Jadi cabang olahraga cabang Seni-seni ya? cabang seninya ini tuh alat musik tradisional nih guys. Oh, jadi Ini main-main. asal usulnya sih ya iseng-iseng guys. Iseng-iseng. Ngajuin diri berarti. Iya. Ih, keren banget sih. Awalnya sih nggak kepikiran kalau kita berlima tuh bakal ikut FLS 3N. iya yang musik tradisional. Tapi karena ya nggak apa-apa lah, karena ini tahun terakhir ya buat bisa Bener ikut. banget, ini kesempatan kita terakhir. Iya kan? Jadi siapa tahu dapat juara gitu. Ya tapi ternyata dapat juara 2 guys, puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget itu juga. Walaupun perjuangannya lumayan sih, kan kita harus mikirin nada nih. Bener banget guys, Iya mereka kan? bikin aransemen lagu dari awal banget loh. Betul. Keren Dan banget. itu bukan cuma lagu, tapi mereka ada monolog dalamnya. Oh, Ada iya. tarian juga ya? Iya Yang betul. bawa gunung-gunungan Bawa itu. gunungan gitu. Terus ada kayak teriak-teriak gitu ya, aku Betul. dengar. Intinya sih ceritanya itu tentang kayak keberagaman gitu yang Oh. terpecah belah, akhirnya bisa bersatu kembali dalam alunan musik Betul tradisional. banget. Jadi setiap seni itu punya ceritanya masing-masing dalam yang ingin disampaikannya. Keren loh, J, Ya ikutan kan? FLS. Kita balik lagi nih ke persiapan ke provinsi nih. Hmm. Kalau aku waktu itu yang aku takutin itu bukan jurinya, tapi lawannya. Karena teman-teman mungkin nggak tahu ya, cabang lomba FLS bagi dua, ada buat SMA dan ada buat SMK. Tapi di provinsi itu juara satu SMA akan ditandingkan dengan juara satu SMK. Dan ada satu SMK yang aku paling takutin, karena itu punya jurusan sendiri di sekolahnya, seni teater. Ya udah pasti itu dia bagus banget dong. Ada dari SMK 10 Bandung, teman-teman semuanya yang mungkin tahu itu emang keren banget teaternya guys. Dan yang aku takutin tuh aku bisa nggak ngelawan mereka. Di beberapa hari-hari sebelumnya itu terus pikiran aku, tapi di hari hanya aku mencoba ikhlas dan aku hanya memberikan apa yang aku punya dalam kemampuanku. Jadi seluruh kemampuanku aku berikan semuanya di situ, dan itu membuat aku bangga. Kalau Rahel, ada nggak tantangan sebelum masuk kita ke provinsi nih? Pasti Apa tuh? sama dong. Oh, sama. Takut banget sama peserta yang lainnya, karena aku waktu abis dapet pengumumannya, pas turun kan di data kan. Iya. Dan aku lihat itu tabel datanya, dan nilai aku sama yang juara 2 itu cuma beda 1. Wow. Aku 179, dia 178. Dan aku langsung kayak, wah ternyata sesengit itu ya. Gimana nanti provinsi gitu. Di saat aku searching, aku pasti research di TikTok kan. Dan di TikTok tuh pada banyak peserta komik digital yang share Hasil karyanya. karyanya. Ya, dan gambarnya itu bagus-bagus banget. Aku kayak langsung, aduh ini gimana dong gitu. Tapi aku bakal tetap nyoba buat optimis. Dan Iya, memang awalnya semua Iya. ketakutan tuh wajar teman-teman semuanya dalam sebuah perlombaan. Tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang menjadi lawan diri kita. Jangan bikin kita ngedrop. Itu kesalahanku waktu itu. Dan Rahel mungkin bisa optimis aja, percaya karya kamu tuh bagus banget ya. Jadi mungkin baca juga kan, Ya, bagus. emang bagus banget ya. Keren, Pede keren, aja keren. dulu gitu Pede, hasilnya. guys, ya kan? Let's see gitu. Itu kan gimana hasil rezekimu dari Iya. Tuhan. yang penting kan prosesnya dan Benar emang banget. setuju. Sebuah pelajaran.
hidup Oke, kita. aku kayaknya punya pertanyaan terakhir nih, tapi Apa khusus tuh? buat Rahel, bukan buat Ih, kok dia nggak diajak? enggak dong. Jadi buat teman-teman yang mau ikut FLS nih, khususnya untuk komik digital, ada tips nggak nih buat teman-teman semua yang nonton podcast kita? Ada. Kalian harus persiapkan semuanya jauh hari sebelum hari lombanya, karena belajar dari aku dari tahun lalu itu bener-bener keteteran banget dan nggak bisa langsung siap, jadi hasilnya juga emang kurang memuaskan gitu. Jadi intinya siapin mental, siapin eh, skillnya, latihan terus, dan jangan lupa juga ide-idenya Benar banget. di apa ya, Dikeluarkan ya semuanya. dikeluarkan semuanya. Intinya apa yang ada di kepala itu masukin aja gitu, yang pasti harus masih nyambung sama temanya gitu. Betul banget. Dan jangan lupa yang paling penting satu lagi adalah jaga kesehatan teman-teman Oh, bener semuanya. itu. Kebetulan nih podcaster kita ada yang sakit nih, makanya pakai Enggak, jaket. udah sembuh teman-teman. Yang benar. Amin aja Tadi dulu. Amin amin. Amin amin. Habis itu Enggak kok teman-teman, udah sehat nih. Kalau boleh tahu kamu ngeditnya di aplikasi apa tuh? di Ibis Paint. Oh, Ibis Ibis Paint. Paint. Cuma satu. Iya, aku dari dulu emang pakai Ibis Paint gitu sih kalau buat gambar digital. Aku mau nyoba itu kan, aplikasi lain, tapi belum bisa terbiasa. Di saat ini kan buat lomba ya, jadi aku Iya. pakai yang aku Emang bisa udah dulu bener-bener. aja gitu. Jadi aku emang selalu pakai Ibis Paint. Bener banget teman-teman semuanya. Dari obrolan kita hari ini kita lihat bahwasannya FLS 3N itu bukan cuma soal menang dan kalah, tetapi Betul. prosesnya ya teman-teman semuanya. Proses itu akan membangun kita di kemudian hari, karena hal kecil yang kita lakukan bersama akan memberikan dampak besar di kemudian hari. So jangan pernah takut untuk mencoba Benar, mencoba hal baru, guys. hal baru, keluar dari zona nyaman kalian, dan jangan lupa kejar prestasi kalian. Jangan ragu, jangan takut, gas aja pokoknya. Jangan Gas ragu, aja. jangan bimbang, guys. Mantap. Ada yang tampil lagi sama JJ? Apa ya? Kalau kira-kira kalian punya nggak nih kata-kata motivasi? buat- Udah tadi udah. Apa? Hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian buat hari. daerah ya. Kalau aku itu kata-kata motivasi yang selalu aku pegang itu adalah always light your own path. Jadi Wih. intinya selalu sinari jalanmu ke depannya gitu. Jadi Oke. intinya kayak ini jalan kita ya, kita harus menyinarinya sendiri. Jadi kita harus berproses demi apa ya, kebaikan kita ke depannya gitu intinya. Oke. Intinya gitu sih. Last deh, kita pengen tahu JJ juga punya kata-kata Iya dong, motivasi masa nggak dong. punya? Motivasi, Jangan kok tadi hanya nggak masih briefing ya, masih aja. Yang basic-basic aja, guys. Ya, betul. Never give up and never Iya tapi betul sih itu Ya basic kan? tapi emang basic sih, emang basic. Betul. Tapi paling berguna, guys. Iya, paling Iya kan? berguna. Kayaknya kita udah di penghujung. Bener banget, tadi udah pertanyaan terakhir, perasaan nanya lagi. Udah, Pertanyaan cukup, terakhir, guys. cukup. Cukup. Yang penasaran cerita kita selanjutnya, jangan lupa nonton Putir Podcast Betul. terus ya. Ada yang bikin penasaran setiap ceritanya, guys. Betul banget. Oke. Sekian dari kami, dan jangan lupa pencet tombol subscribe, Like dan comment, share, semuanya dipencet lah, guys. Betul banget. Dan Putir Podcast Sound Inspiration. Putmir